Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Masak Memasak. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Kali ini Chef Kasranto bikin menu yang ringan, simple, praktis, dan cukup trending ya teman-teman. Di semua kalangan ya, bisa dinikmati ya teman-teman ya, menu ini. Oke, biar penasaran apa-apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya, yuk kita simak video berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya sudah siapkan ini bahan-bahannya ya. Ini ada mie kuning atau sejenis mie buat ramen ya. Dan ini ada ayam cincang kira-kira 50 gram. Terus ini ada ayam bagian dada ya, ini masih utuh 150 gram, tapi nggak saya pakai semua, nanti saya bagi dua. Dan ada tepung maizena 1 sendok teh, ada bawang bombay kira-kira 2 sendok makan. Ini ada bawang putih ya 3 siung, dan ini ada bawang putih utuh 5 siung, dan ini ada kulit bawang bombay ya. Harusnya sih bawang merah ya teman-teman, karena nggak ada, pakai ini aja nggak apa-apa. Dan saya ini ada kulit pangsit ya teman-teman. Lalu ada daun bawang ya, kira-kira secukupnya saja ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah pertama saya siapkan ini si ayam tadi ya. Jadi ini ayamnya dibagi dua saja, dan ini kebetulan ada kulit-kulitnya nih, kita pisahkan. Nah, jadi ini si kulitnya ini bisa buat minyak ayamnya ya teman-teman. Nah ini dipotong saja, ini pisah ya. Dan ini saya tadi berhubung kebanyakan, jadi saya dibagi dua saja. Oke, dan ini disimpan, dan ini yang saya pakai. Oke teman-teman, dan ini langsung saja dipotong dadu ya. Ini dadu kecil. Ini untuk per satu porsi aja teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja dipindahkannya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, langkah selanjutnya ini ayam dadu tadi ya, kira-kira nih kurang lebih 75 gram. Langsung dimarinasi dan tambahkan jahe ya. Ini harusnya jahenya diparut ya teman-teman, diambil airnya saja, tapi ini nggak apa-apa. Ini juga karena jahenya jahe muda ya. Nah, diaduk rata dan tambahkan saus tiram ya. Ini saus tiram kurang lebih 1 sendok makan ya. Dan ini kecap asin kira-kira 1 sendok teh ya. Lalu sini ada lada ya teman-teman. Nah, kasih aja secukupnya dan langsung saja diaduk. Nah, ini aduknya pakai tangan saja ya teman-teman ya. Dan udah begini, biarkan didiamkan dulu ya, di resting dulu kira-kira 15 menit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Ini ada bawang putih 1, 2, 3, 4, 5 siung ya, lebih 5 siung, dan ini langsung saja di geprek. Nah, ini cukup digeprek saja, karena ini bawang putihnya rada-rada lama nih teman-teman, jadi nggak apa-apa. Dan saya langsung satukan ke sini ya. Nah tadi ada apa, kulit ayam dan kulit bawang bombay ya. Oke, langsung saja kita proses ya teman-teman ya. Lanjut. Baiklah, ini teman-teman untuk minyaknya ini sudah ya, sudah cukup wangi, dan ini tinggal disaring saja. Nah, jadi ini udah kecoklatan ya si bawang sama si kulit ayamnya. Nah, ini minyaknya banyak sekali ya teman-teman. Oke, langsung disaring ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya ini bikin isian pangsitnya ya. Nah ini ada ayam cincang tadi kurang lebih 50 gram, dan ini ada kulit pangsitnya. Langsung saja saya tambahkan lada ya.
Nah, ini kira-kira seujung sendok teh. Dan ini saus tiram ya, 1 sendok teh. Saus tiram kan udah asin nih teman-teman, jadi nggak usah ditambah garam lagi. Kalau mau ya silakan. Dan tambahkan ini tepung maizena ya teman-teman, 1 sendok teh. Nah, dan biar sedikit ada rasa wangi-wanginya, tambahkan bawang putih ya, kira-kira 1 siung. Oke teman-teman, langsung aja diaduk. Jadi ini pakai maizena biar dia nempel ya teman-teman. Ini buat isiannya ya teman-teman ya, buat isian pangsitnya. Nah, kira-kira begini ya teman-teman ya. Jadi ini bikinnya sedikit saja, saya porsinya hanya buat 1 porsi. Oke teman-teman, lanjut. Nah inilah teman-teman si pangsitnya ya. Langsung saja digoreng dulu ya teman-teman ya. Lanjut. Oke teman-teman, ini nampak sudah matang ya. Sudah garing si pangsitnya. Ini tiriskan. Oke teman-teman, lanjut proses berikutnya. Oke lanjut teman-teman, ini sudah harum wangi, masukkan si ayam tadi ya. Oke teman-teman, bisa tambahkan sedikit air ya, biar bumbunya meresap. Oke, di sini saya hanya perlu tambahkan lada ya. Nah, ini ladanya udah ada asinnya teman-teman. Kalau suka penyedap silahkan ya teman-teman ya. Teman-teman, ini sudah matang ya. Kita langsung saja diangkat ya teman-teman ya. Oke lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini langkah yang terakhir, yaitu rebus mie-nya ya. Nah, ini. Oke, nah, biarkan. Jadi ini mie-nya jenis mie ramen ya teman-teman. Jadi ini perlu diketahui teman-teman, jadi teksturnya nggak begitu keras ya. Jadi untuk mie apa ini, mie ramen ya, jenisnya mie ramen. Dan nanti bisa dipadukan ya teman-teman. Ini untuk mie yamin ini ya begini ya modelnya teman-teman ya. Nah, jadi tidak terlalu keras. Oke, dan jangan terlalu empuk ya teman-teman ya. Lalu tambahkan bahan campurannya teman-teman, yaitu 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh kecap ikan, 1 sendok makan saus sambal, dan 1 sendok makan minyak wijen. Lalu tambahkan minyak ayam 2 sendok makan teman-teman. Lanjut. Dan lanjut tambahkan mie yaminnya ya. Nah ini. Dan langsung saja diaduk rata ya. Nah, diaduk-aduk dulu. Nah, jadi ini buat teman-teman mudah sekali ya bikinnya. Ini mie yamin ini. Dan mungkin bedanya sama mie ayam, karena mie ayam tuh ada sayurannya dan ada apa, kecapnya juga. Dan yamin juga ini cenderung saya bikin mie yamin asin ya. Dan kalau manis tinggal tambah kecap aja. Biasanya ada 2 jenis, mie yamin asin dan mie
yamin manis ya teman-teman. Nah, ini sudah teraduk, dan tambahkan ayam tadi ya teman-teman. Nah, ini si ayamnya di sini ya. Ini ayamnya tadi segini ya teman. Ini ya teman-teman semua. Oke, lalu tambahkan pangsit ya teman-teman. Nah, ini si pangsitnya ya yang tadi saya bikin. Saya kasih 3 aja ya teman-teman karena terlalu penuh. Dan terakhir bisa kasih topping ya, toppingnya ini bawang iris tadi ya teman-teman. Kalau suka pedas teman-teman bisa ditambahkan juga ya. Nah, rasanya pedas, dan biasanya ada kuahnya ya teman-teman. Jadi saya bikin kuah ya. Dan ini kuahnya itu, nah ini kuahnya ya, kuahnya ada pentolnya nih teman-teman. Tuh. Nah, jadi bedanya begini ya. Nah, jadi mie yamin ini ada kuahnya ya. Kalau nggak pakai kuahnya nggak apa-apa, tapi cenderung isinya pakai kuah ya teman-teman, dan tambahkan daun bawang. Nah, jadi inilah hasil olahan hari ini, mie yamin praktis, sederhana, khas-khas ala-ala Bandung ya. Oke teman-teman, bagaimana rasanya nih? Langsung saja diicip-icip ya teman-teman ya. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya kita icip-icip dulu nih bagaimana rasanya ini si mie yamin ini ya teman-teman. Nah, ini lihat. Dan di sini ada kuahnya ya. Nah, ini harus ada kuah nih, bedanya mie ayam sama mie yamin. Untuk apanya? Bahan-bahannya masih simpel mie yamin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita icip nih teman-teman ya, bagaimana rasanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minum dulu teman-teman ya, habis masak soalnya tadi. Waduh lumayan nih, lapar juga ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, kita pertama-tama icip dulu ini teman-teman. Bagaimana nih? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tuh wanginya. Ini kalau pakai saus sambal atau cabai rawit boleh ya teman-teman ya. Coba teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Ini rasanya enak teman-teman. Apalagi kalau pakai sambal ya atau cabai rawit, mungkin lebih mantap. Dan ini ada pangsitnya loh. Kita coba. Garing sekali. Buat teman-teman mudah sekali bikinnya. Ini juga tadi saya nggak divideokan ya. Ini bikin kuahnya ada pentolnya ya teman-teman. Teman-teman, saya videokan ya. Ini gampang kok. Kuah nih, air tinggal ditambahin garam atau penyedap ya. Digulung-gulung ini daging giling, bulat-bulat, udah ceburin teman-teman nih, mantap. Oke buat teman-teman, ini buat bisa jadi ide usaha ataupun ide jualan ya, bikin mie yamin ini. Jadi rasanya pokoknya endul, mantap, dan cara bikinnya pun simple ya, gampang. Deketin kamera. Mantap. Ini si ayamnya tuh kerasa sekali ya. Dari ininya ada minyak bawangnya yang tadi saya bikin. Minyak bawangnya itu terasa sekali, bau harum bawang putih dan bawang bombay, apalagi kalau pakai bawang merah nih lebih wangi, lebih harum ya teman-teman ya. Nih waduh, saya nih sambil berdiri nih, nggak apa-apa nih teman-teman. Mantap.
Oke, saya lanjutkan. Jadi mie-nya harus mie yang lentur ya teksturnya. Ya di Indonesia banyak buat mie ayam juga bisa ya, mie yang bahan dari mie ayam. Nah, ini pangsitnya enak sekali. Maaf ya teman-teman. Ini si pangsitnya enak, ngerep. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir videonya Chef Krisranto. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman masak di rumah ya. Jadi punya bahan silahkan dibikin ya, rekomen sekali teman-teman buat buka usaha, ide jualan, ide usaha ini cocok sekali ya. Dan kalau mau tambah pedas tinggal ditambahkan pedas saja. Kalau mau tambah manis tambahkan kecap manis saja ya. Karena ini ada dua jenis, ada yamin asin dan yamin manis ya teman-teman. Oke teman-teman, pokoknya sukses selalu buat teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, terima kasih ya. Lanjut, saya mau lanjut makan ya teman-teman. Terima kasih.